Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di video Likebird kali ini saya akan menyampaikan mengenai cara kita mendesain sambungan las, khususnya sambungan las sudut. Di desain ada dua parameter yang perlu kita dapatkan dalam mendesain, yaitu tebal lasnya berapa tebal yang mau kita bikin, dan kedua adalah panjang lasnya. Dan itu yang akan kita diskusikan di video Likebird kali ini. Namun sebelum kita membahas contoh kasusnya, saya ingin mengantar kalian ke persyaratan-persyaratan yang ada di peraturan LRFD, peraturan SNI kita 1729/2015 mengenai tebal minimum dan maksimum sambungan las tersebut, dan juga panjang minimum dan panjang maksimum yang ada di peraturan tersebut. Ketebalan las itu minimum itu ada di peraturan, disebutkan di tabel J24 yang bisa kalian lihat di sini. Ketebalan minimum yang harus dipertimbangkan untuk sambungan las sudut, ya, itu tergantung dari tebal pelat yang hendak disambung. Misalkan seperti contohnya yang pertama ini, kalau misalkan material yang mau dihubungkan itu tebalnya itu lebih kecil dari 1/4 inci atau 6 mm, itu tebal minimum yang bisa dipakai itu adalah 1/8 inci atau 3 mm. Jadi di situ bisa kalian lihat tebal minimum yang diperbolehkan di peraturan J24 ini sebagai contoh. Ya, kalau tebalnya itu kurang lebih 6 mm, ya, tebal minimum ini tebal pelat 6 mili, tebal lasannya itu 3 mm, ya. Itu yang pertama mengenai syarat ketebalan minimum. Jadi misalkan begini nih. Misalkan kalau ini adalah pelatnya, ini tebal pelatnya, dan ini adalah sambungan lasnya, ini dia W, ya. Jadi W-nya itu minimum 3 mili. Itu salah satu contohnya, ya. Kalian bisa lihat di tabel J24 beberapa persyaratan lainnya mengenai ketebalan minimumnya. Oke, itu mengenai tebal minimum. Tebal maksimum, ya, tebal maksimumnya dikatakan kalau misalkan yang disambungkan itu, ya, kalau kembali lagi nih, kalau TP itu lebih kecil dari 1/4 inci, ya, 1/4 inci atau sekitar 6 mm, ya. Tebalnya lasan, kalau saya pakai W di sini, tebalnya lasan itu paling maksimum adalah tebal sesama dengan tebal platnya. Harus lebih kecil, paling tidak, paling maksimum adalah sama dengan tebal platnya. Tapi kalau tebal pelatnya itu lebih besar dari 1/4 inci atau 6 mili, ya, itu W-nya itu harus lebih kecil, TP kurang 1/16 inci atau ini TP kurang 2 mili. Kira-kira kurang lebih demikian. Itu mengenai ketebalan pelat. Ya, jadi ini yang menjadi dasar kita menentukan nanti berapa sih ketebalan pelat yang kita butuhkan. Kalau kita udah tahu beban yang mau dipikul, milih tebalnya bagaimana berdasarkan kriteria ini antara minimum sama maksimum, nanti kita pilihkan nilai yang memenuhi atau diantaranya. Jadi kita yang menentukan berapa ketebalannya. Dan selanjutnya adalah mengenai panjangnya. Panjang lasan L. Ya, panjang las, sebenarnya panjang ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu strict disebutkan di peraturan mengenai panjang las, karena kebutuhan panjang las ini akan mengikuti kebutuhan berapa beban yang harus dipikul sebenarnya. Jadi walaupun di peraturan disebutkan ada panjang minimum, ya, panjang minimum itu disyaratkan harus lebih besar dari ininya, 4 kali tebal lasannya, kira-kira begitu. Ini dia persyaratan yang disebutkan di peraturan, lebih panjang
panjangnya kurang lebih besar dari 4 tebal lasnya. Kalau maksimumnya juga itu saya tidak akan terlalu jauh detail ke situ. Kalian bisa baca di peraturan J21 itu disebutkan ada beberapa hal yang mengikuti informasi mengenai panjangnya, tapi kedua hal ini sebenarnya tidak terlalu mengikat. Itu akan ditentukan nanti kebutuhan berapa sih panjangnya. Yang lebih utama adalah mengenai ketebalannya ini, karena panjangnya akan mengikuti kebutuhannya. Ya, itu ada peraturan mengenai panjangnya. Nah, satu catatan di sini mengenai ketebalan maksimum ini maksudnya juga bila sambungannya ini, kalau saya mau jelaskan tambahan ke sini lagi ya, ini maksudnya dibatasi kalau yang disambungkan itu adalah di sisi pelatnya. Ya, misalkan seperti begini saya gambarkan. Ini maksudnya yang mau dilas itu adalah di bagian pinggirnya. Nah, ini berlaku tebal maksimum. Ini lasannya. Berlaku tebal lasan yang diperbolehkan. Tapi kalau misalkan penyambungannya seperti begini, W ini tidak dibatasin. Ya, tidak dibatasi berapa tebalannya, tergantung kebutuhan. Oke, itu kira-kira mengenai dua persyaratan las ini, tebal dan panjangnya. Dan dengan demikian kita bisa masuk ke contoh soal berikut ini. Kita akan mendesain berapa sih tebal plat, maksud saya tebal lasan dan panjang lasan yang harus kita persiapkan untuk bisa menghubungkan dua plat ini mampu memikul beban mati 10 ton dan beban hidup 30 ton. Kita rencanakan menggunakan E70 elektroda 70 dan platnya satu yang lebih kecil itu ukurannya 16 kali 180. Berapa tebal dan panjang lasannya? Itu target kita. Oke, jadi dalam kita mendesain sambungan las, yang target pertama adalah tebal las yang mau kita pilih. Dapat dari mana kita ketebalan lasnya? Dari peraturan ini dengan minimum dan maksimumnya. Dibandingkan dengan berapa sih tebal lasan yang kita, tebal plat yang kita miliki. Dalam hal ini tebalnya ini sama-sama 16 mili. Ini sebenarnya 16 mili tapi dia lebih tebal, maksudnya lebih lebar. Jadi fokus kita kepada yang kecil ini saja. Platnya tebalnya kan 16 nih. Jadi kalau tebal platnya 16 mili, ya, W minimum itu kalau kalian lihat di tabel J24 itu minimumnya itu, kalau kalian bisa lihat itu minimumnya itu 6 mili. 6 mili dari tabel J24. Ya. W maksimumnya ini tadi, kalau tebal platnya itu lebih besar dari 6 mili, itu W maksimumnya tebal plat kurang 2 mili. Berarti itu dia 14 mili. Jadi dari dua batas ini, minimum dan maksimum, kalian bisa menentukan berapa tebal lasan yang kalian pilih. Nah, coba kita mulai dari tebal lasan yang minimum, yang berapa yang di minimum dipersyaratkan. Nanti itu saling terkaitan, Pak. Tebal sama panjangnya. Kalau kalian pasang tebal las minimum, mungkin kalian akan butuh panjang yang cukup panjang lasannya. Kalau dispesifikasikan lebih tebal lasannya, nanti panjangnya akan lebih pendek. Kira-kira begitu. Jadi coba kita pilih, misalkan di sini kita ambil W-nya adalah 6 mm. Ya, 6 mm. Lalu dari mana kita mengetahui panjangnya lasnya? Nanti panjang lasannya itu, kalau kita tahu bebannya, ya, bebannya dalam hal ini, kalau kita sudah tahu beban mati dan beban hidup, P ultimate-nya ini kan berarti 1,2 D tambah 1,6 L, itu kalau kalian hitungkan, itu sekitar 60 ton. 60 ton atau itu 60.000 kilonewton dan, kilogram, 600.000 Newton. Ya, 600.000 Newton ini itu kekuatannya. Kalau nanti kalian bisa ketahuin kekuatan karena kita belum memiliki panjang, itu kekuatan per meternya, per panjangnya. Nanti kan kita bisa tahu berarti L-nya itu adalah
PU dibagi kekuatan yang per meter atau per milimeter, sebenarnya ini per milimeter karena panjang lasnya milimeter. Itu kira-kira prosesnya. Nah, bagaimana kita menghitung kekuatan lasan? Kemarin itu sudah saya jelaskan cara menghitung kekuatan lasan itu kan kita bisa hitung kekuatan las itu dari lasannya itu VRN itu 0,75 kali 0,707W dikali FNW. Ini L-nya saya buang dari persamaan ini, berarti ini kekuatan per milimeter. Ya, jadi untuk hal ini kita bisa hitungkan 0,75 kali 0,707 kali tebal las yang kita pilih 6 mm dikalikan dengan mutu mutu elektrodanya, dan ingat ini adalah mutu tarik, harus kita gunakan yang 0,6 dikalikan 483. Dan ini akan dapat nilainya 921,9. Sebenarnya 922 udah bisa Newton per milimeter. Inilah kekuatan per milimeternya. Nah, dengan demikian ini bisa kita dapatkan ini panjang lasan yang dibutuhkan L-nya adalah berarti 600.000 maksud saya dibagikan 921,9. Ini dapatnya kurang lebih 651 mm. Ya, 651 mm. Kalau misalkan kita rencanakan kita buat dia di dua sisi seperti begini, ya, berarti panjangnya ada yang di atas dan yang di bawah, itu berarti L1 sisi 326 mm. Ya, itu caranya mendapatkan berapa panjangnya. Berarti ini 326 mm, 326 mm. Kalau itu dirasa terlalu panjang, ya, kalian bisa bermain dengan ini. Ini bisa diubah, ya, bermain dengan ketebalannya supaya nanti jadi lebih memendek kebutuhannya. Jadi kalau misalkan ini kita contohkan antara 6 sampai 14, misalkan kalau kita ambil dia 10 mm, ya, kita ganti ini, kita lakukan perhitungan yang sama, ini kita ganti jadi 10 mm, ya. Semuanya sama, ini nanti kekuatannya menjadi 1536,7 Newton per milimeter. Ya, jadi sehingga nanti kebutuhannya, jadi kalau untuk W 10 mm, ya, L-nya adalah 600.000 maksud saya, dibagi 36,7, ini kurang lebih 390,5 mm. Kalau L per sisinya ini kurang lebih 196 mm. Ya, itu kira-kira cara menghitung berapa panjang lasan yang dibutuhkan di sini. Kalian sebagai perencana tergantung kalian memutuskan apakah menggunakan lasan yang panjang dengan tebal yang tipis atau yang tebal dengan panjang yang lebih pendek. Nah, itu pertimbangannya nanti adalah keputusan dari perencana. Perlu diingat, semakin tebal lasan dan semakin panjang lasan, berarti kamu nanti akan memanaskan pelat bajanya itu lebih lama, sehingga itu bisa berefek tidak baik sebenarnya kepada elemen bajanya. Jadi itu dipertimbangkan juga efek ketebalan dan panjangnya mana yang terbaik untuk desain kalian. Dan satu lagi sebagai penutup yang mau saya sampaikan, memang dalam kita menghitung kekuatan sambungan las sudut kemarin itu, kita harus juga mempertimbangkan bukan hanya bahan lasnya, tapi bahan bajanya. Tetapi di dalam perhitungan, kita menentukan tebal dan panjangnya, itu biasanya kita pakai dari kekuatan lasannya saja. Lalu setelah semua fix, dimensinya segala macam, baru kita menghitung, ngecek apakah bahan bajanya ini mampu menahan beban yang dipikulkan tersebut, ya. Kira-kira begitu. Dalam proses desain kita ambil dari kuat lasannya saja.
Dan alternatif yang lain juga bisa kalian juga pertimbangkan, misalkan dia menggunakan sisi yang ini. Kalaupun misalkan yang ini masih terlalu panjang, kalian bisa mempertimbangkan menggunakan sisi yang ini supaya panjang lasannya itu semakin pendek, karena ini panjang lasan itu kan total keseluruhannya ya. Jadi ini alternatif yang ketiga lah, menambah di sini alternatif yang pertama dan ini alternatif yang kedua. Tapi untuk sementara ini tidak kita pakai ya tidak kita pakai. Yang kita pakai ini saja misalkan, dan yang kita gunakan adalah tebal yang 10 mm ya. Sehingga ini kita akan memberikan informasi ini kurang lebih 196 mm. Kalau misalkan mungkin dibulatkan supaya lebih bagus, bisa saja ini 200 mm. Kira-kira begitu hasil akhir dari desain kita ini. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami cara mendesain tebal dan panjang las sudut. Terima kasih buat perhatiannya.